Nah, perkenalkan, nama saya Alvio Femas Prananta. Saya akan menjelaskan tentang cash. Cash merupakan aset yang paling liquid dan menjadi alat tukar standar dalam kegiatan ekonomi serta dasar pengukuran dalam akuntansi. Cash umumnya diklasifikasikan sebagai current asset dalam laporan posisi keuangan. Komponen yang termasuk cash yaitu uang tunai, dana yang tersisa di bank, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti cek pribadi, kasir cek, certified check, money order, dan bank draft. Item yang tidak selalu diklasifikasikan sebagai cash adalah money market funds, certificate of deposit atau CD, dan short term paper. Berikutnya adalah pelaporan cash dalam laporan keuangan. Yang satu ada cash equivalent. Cash equivalent adalah investasi jangka pendek sebagai liquid yang mudah dikonversi menjadi cash dalam jumlah tertentu, memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil, umumnya memiliki jatuh tempo plus minus 3 bulan sejak tanggal perolehan. Contohnya yaitu treasury bills, commercial paper, money market funds tertentu. Yang kedua ada restricted cash atau cash yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah dana untuk pembayaran dividen. Kedua, dana ekspansi perusahaan. Yang ketiga, dana pelunasan utang jangka panjang. Jika jumlahnya material, maka harus dipisahkan dari cash biasa dalam laporan keuangan. Yang ketiga atau yang terakhir ada bank overdraft. Bank overdraft terjadi ketika perusahaan menulis cek melebihi saldo cash di bank. Ciri-cirinya yaitu biasanya dilaporkan sebagai current liability. Yang kedua, jika material, harus diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Diki Fasli Pakario dengan NPM akhir 302. Di sini saya akan menjelaskan receivable atau piutang. Piutang adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang harus diterima di masa depan. Piutang sendiri juga disebut pinjaman dan piutang atau loans and receivable. Piutang memiliki dua jenis. Yang pertama ada piutang usaha atau trade receivable. Trade receivable adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Piutang usaha biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akun receivable atau piutang usaha, janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dibeli secara kredit biasanya ditagih dalam 30-60 hari. Yang kedua ada notes receivable atau wesel tagih, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Jenis yang kedua ada piutang non-usaha atau non-trade receivable. Piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa. Contohnya uang muka kepada pejabat atau karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutup kemungkinan kerusakan atau kerugian, deposito sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan atau pembayaran. Yang terakhir piutang dividen dan bunga. Yang kedua ada recognition of account receivable atau pengakuan piutang usaha. Adalah proses pencatatan piutang yang timbul ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Indikator perpindahan kendali barang. Perusahaan dianggap telah menyerahkan barang kepada pelanggan jika beberapa kondisi terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, hak kepemilikan hukum. Barang telah berpindah kepada pelanggan. Dan yang terakhir, barang telah diserahkan secara fisik kepada pelanggan. Dan yang selanjutnya ada measurements atau pengukuran. Measurements atau pengukuran dalam akuntansi adalah proses menentukan jumlah nilai yang harus dicatat dalam laporan keuangan untuk suatu transaksi atau akun. Contohnya, yang pertama ada diskon penjualan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, retur atau pengembalian barang oleh pelanggan. Dan yang ketiga, potongan harga atau allowance karena kerusakan.
Dan yang keempat, insentif atau bonus tertentu yang bergantung pada kondisi. Dan yang ketiga ada variable consideration atau imbalan variabel. Variable consideration adalah kondisi ketika harga transaksi barang atau jasa dapat berubah karena dipengaruhi oleh peristiwa di masa depan. Beberapa faktor yang termasuk dalam variable consideration antara lain, yang pertama ada diskon perdagangan atau trade diskon, merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli biasanya dalam bentuk persentase dari harga daftar. Tujuannya menghindari perubahan harga katalog yang terlalu sering. Dan yang kedua, memberikan harga berbeda berdasarkan jumlah pembelian. Faktor yang kedua ada diskon tunai atau cash diskon atau sales diskon, merupakan potongan harga yang diberikan untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat. Dan yang faktor yang ketiga ada sales return and allowance, merupakan penjualan terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang atau menerima pengurangan harga karena kerusakan atau tidak sesuai barang. Dan faktor yang terakhir ada time value of money atau nilai waktu uang. Nilai waktu uang berarti uang yang diterima di masa depan nilainya lebih rendah dibandingkan uang yang diterima saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priasa Putra dengan NPM 250130103334. Saya akan menjelaskan tentang valuation of account receivable. Valuation of account receivable adalah proses menentukan nilai piutang usaha yang sebenarnya dapat ditagih oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan, piutang tidak selalu dicatat sebagai jumlah penuh karena ada kemungkinan sebagian piutang tidak dapat ditagih. Lalu valuation of account receivable dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, direct write-off method for unquotable account atau metode penghapusan langsung. Adalah metode pencatatan kerugian piutang dengan cara langsung menghapus piutang yang sudah dipastikan tidak dapat ditagih dan mencatatnya sebagai beban piutang tak tertagih. Karakteristik direct write-off method adalah yang pertama, beban piutang tak tertagih dicatat hanya ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Yang kedua, piutang usaha dilaporkan sebesar jumlah bruto dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, metode ini sederhana dan mudah diterapkan. Selanjutnya, metode yang berikutnya adalah allowance method for accountable account. Allowance method adalah metode pencatatan piutang tak tertagih dengan cara membuat estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada akhir periode. Ciri utama allowance method ialah yang pertama, perusahaan mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih pada akhir periode. Yang kedua, estimasi tersebut dicatat sebagai bad debt expense dan allowance for doubtful account melalui jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, karena piutang benar-benar tidak dapat ditagih, maka dihapuskan dari akun piutang dengan menggunakan allowance account. Selanjutnya, estimasi cadangan piutang. Perusahaan dapat memperkirakan piutang tak tertagih dengan beberapa cara seperti yang pertama, percentage of receivable method atau menggunakan persentase tertentu dari total piutang. Yang kedua, against schedule of account receivable yang ini mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang dalam kurung jatuh tempo untuk memperkirakan risiko tak tertagih. Notes receivable, recognition of note receivable. Perusahaan mencatat wesel tagih notes receivable jangka pendek maupun jangka panjang sebesar nilai sekarang, present value, dari kas yang diharapkan akan diterima di masa depan. Jika tingkat bunga yang tercantum pada wesel sama dengan tingkat bunga pasar, maka wesel biasanya sama dengan nilai nominalnya, face value. Present value dalam konteks notes receivable. Nilai wesel dihitung dengan konsep time value of money, yaitu nilai uang saat ini dibandingkan dengan nilai uang di masa depan. Perhitungan present value biasanya melibatkan present value dari pokok, principal,
Dan yang kedua ada present value dari bunga interest. Kedua nilai tersebut dijumlahkan untuk menentukan nilai Wessel saat dicatat. Yang berikutnya ada masih di notes receivable. Yang berikutnya ada perbedaan tingkat bunga. Jika bunga yang tercantum pada Wessel berbeda dengan bunga pasar, maka nilai Wessel tidak sama dengan nilai nominalnya. Selisih ini bisa berupa diskon atau diskonto atau premium yang kemudian diamortisasi selama masa berlaku Wessel. Berikutnya ada zero interest bearing notes. Wessel tanpa bunga, zero interest bearing note, tidak mencantumkan bunga secara eksplisit. Nilai Wessel dicatat sebesar present value dari jumlah yang akan diterima di masa depan. Selisih antara nilai nominal dan present value dicatat sebagai diskonto. Diskonto tersebut kemudian dimonetisasi menjadi pendapatan bunga selama masa Wessel. Berikutnya ada choice of interest rate. Dalam menentukan present value, perusahaan harus memilih tingkat bunga yang tepat. Biasanya menggunakan tingkat bunga pasar, market rate. Tingkat bunga ini dipilih berdasarkan risiko kredit peminjam, jangka waktu Wessel, dan kondisi pasar saat transaksi terjadi. Yang berikutnya ada valuation of notes receivable. Valuasi notes receivable atau Wessel tagih dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan accounts receivable atau piutang usaha. Perusahaan mencatat dan melaporkan Wessel tagih jangka pendek sebesar cash realizable value, yaitu nilai normal Wessel dikurangi cadangan kerugian yang diperlukan. Cadangan utama yang digunakan adalah allowance of doubtful accounts yang berfungsi untuk memperkirakan jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Proses perhitungan dan pencatatan bad debt expense, beban piutang tak tertagih, dilakukan dengan metode yang sama seperti pada piutang usaha, yaitu melalui analisis seperti saldo piutang. Namun, untuk Wessel tagih yang memiliki komponen pembiayaan yang signifikan, seperti Wessel jangka panjang, proses penilaiannya menjadi lebih kompleks karena memerlukan estimasi tambahan. Oleh karena itu, International Accounting Standard Board atau IASB menetapkan pedoman mengenai beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengestimasi penurunan nilai impairment pada instrumen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Pamungkas, NPM akhir saya 340. Di sini saya menjelaskan penghentian pengakuan piutang. Piutang dihentikan pengakuannya ketika hak kontekstual atas arus kas berakhir, misalnya karena pelunasan atau penghapusan, atau ketika piutang dipindahkan ke pihak lain beserta seluruh resiko dan manfaat kepemilikannya. 1. Penjumlahan piutang atau factoring. Factoring adalah penjualan piutang kepada pihak ketiga, disebut faktor. Biasanya perusahaan keuangan atau bank untuk mendapatkan kas lebih cepat. Ada dua jenis, yaitu tanpa jaminan atau without guarantee. Risiko tak tertagih sepenuhnya berpindah ke faktor. Ini adalah penjualan sejati piutang dikeluarkan dari buku penjual dan selisih antara kas diterima dengan nilai piutang dicatat sebagai loss on sale of receivable. Dengan jaminan with guarantee, penjual menanggung risiko piutang tidak tertagih karena risiko tidak benar-benar terpindah. Transaksi diperlakukan sebagai utang, bukan penjualan piutang di buku penjual dan dicatat sebagai liabilitas. Lanjut di sini ada penghentian pengakuan piutang. 2. Pinjaman dijaminkan piutang. Dalam secured borrowing, perusahaan menggunakan piutang sebagai jaminan pinjaman. Piutang tetap ada di buku perusahaan dan pinjaman dicatat sebagai utang. Perusahaan tetap mengumpulkan piutang dari pelanggan, lalu hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman ke bank. Terima kasih.